yang belum hadir ya nanti biar menyesuaikan saja ya, toh ini juga online bisa diputar kapanpun ya. Sekarang kita masuk di sini ya. Belum masuk ke itu ya, topologinya. Kita ulas dulu sebentar ini tentang perangkat dan sistem operasinya. Perangkat dan sistem operasinya itu memang banyak yang tentunya yang dia juga sekarang sudah menyediakan fasilitas Wi-Fi ya. Nah, kalau di sini gambarnya hanya apa, laptop ya, apa namanya, update ya ini. Jadi ini mungkin kalau dulu ini ya, sekarang handphone kita ya, kalau yang sudah smart ya, itu sudah bisa menjadi suatu perangkat Wi-Fi. Tinggal kita tethering ya, ada setting password, tinggal diizinkan nah itu tidak usah diajarkan, biasanya sudah paham gitu ya orang-orang. Tapi kadang kalau ada juga yang sudah dia tidak mengenal atau belum mengenal teknologi Wi-Fi ya, itu seluler itu biasanya kadang enggak, dia nanti akan apa namanya aktif lah gitu. Nah, itu nggak kasihan ya, udah aktif. Nah, desainnya di sini ada yang macam-macam, ada yang menggunakan key-base ya, key ya, ada pen ya. Kalau yang key itu mungkin sudah jarang ya, itu yang zaman sekarang ada yang pen atau touch ya, touch screen ya, QWERTY. Dulu QWERTY tapi masih menggunakan key ya, tombol itu ya. Yang masih menggunakan tombol. Dulu waktu pas perpindahan peralihan itu juga agak bingung ya. Touchscreen ya. Ini desainnya ya. Kemudian komunikasinya di sini ada macam ya di sini. Real time communication. Dan untuk OS-nya di sini ada yang ini OS komunikasinya ya. MS-DOS, OS, Symbian OS, XP dan sekarang yang terbaru ya. Nah, ini perangkatnya. Kemudian klien adaptornya, nah, di sini kalau klien adaptor kalau kita cara ini di OSI 7 layer ya. Di OSI 7 layer ini sebetulnya seperti ini ya. Alurnya ya. Apa namanya? OSI 7 layer ya. Ini kemudian melewati di sini network. Network dari sini dari ketemu PC lagi, di sini melewati ini wireless. Ini sebetulnya ada simulasinya ya. Jadi apa namanya? Jadi seperti Ethernet ya. Wireless itu sebetulnya seperti Ethernet, tapi dia komunikasinya dia menggunakan dan dia di sini dia menggunakan driver version driver perangkat NDIS. Kalau sesuai dengan spesifikasi dari interface-nya. Kita menggunakan wireless yang apa? Ini bentuknya PCMCI, kalau sekarang sudah tidak ditemukan lagi. PCMCI, bahkan sekarang laptop-laptop sekarang itu mungkin sudah jarang, bahkan tidak ada tersedia slot PCMCI. Ya. Kalau kita lihat ya, slot PCMCI card ya, ini kalau kita cari ya, apa namanya, komputer. Nah, jadi ini gambarnya seperti ini. Nah,
Jadi slot PCMCI ini seperti ini. Jadi di dalam komputer itu dia tersedia seperti ini. Jadi ini bisa digonta-ganti nanti. Mau diganti wireless, LAN, printer, modem. Nah, dan di dalamnya kalau kita bongkar laptopnya itu modelnya seperti ini. Mungkin ada beberapa, Anda mungkin ada yang masih punya laptop yang masih ada lubangnya gitu ya, seperti ini. Mungkin kadang juga bingung ini fungsinya buat apa gitu ya. Kalau di laptop ya seperti ini ada lubang. Kalau sekarang kan sudah jarang ya, sekarang kebanyakan yang USB, MMC. Saya ini MMC ya, SD card gitu. Ya. Jadi mungkin ya kalau laptop ya paling 2 atau 3 gitu ya. Kalau dulu masih ada ini, belum ada USB gitu. Pakainya. MCI. Kemudian access point. Nah, ini access point dan bridge. Ini mode wireless. Itu ada banyak ya, tergantung dari versi access point-nya. Ini ada access point, ada settingannya, ada access point, ada bridge, ya, ada WDS, tapi intinya sebetulnya ini access point dan bridge. Ya. Jadi kalau bridge ini dirancang untuk menghubungkan 2 buah atau lebih jaringan yang biasanya terletak di gedung yang berbeda. Ya bridge itu ya menjembatani, jadi meneruskan ya. IP A ke B itu akan sama kalau bridge ya. Itu bisa sama ya, menjembatani lah. Nah, risikonya kalau bridge itu kalau ada trouble di satu sisinya ya dia akan meneruskan. Kemudian ini bridge ya. Bridge ini contohnya ini adalah yang mana? Nah inilah, ini bisa dikatakan juga bridge ya. Ini pakai antena ke sini, dia di sini sebagai bridge. Kemudian access point. Nah, ini. Kalau access point ini mungkin rata-rata sudah banyak ya menggunakan perangkat WLAN yang dapat bertindak sebagai jaringan kabel. Dia berdiri sendiri atau digunakan sebagai titik koneksi, titik pusat koneksinya. Ya, kalau secara fisik access point itu mirip seperti hub, ya, hub yang dimana dia muaranya kabel semua. Point itu adalah mirip hub. Kemudian ada produk group bridge. Nah, ini terhubung ke port Ethernet pada perangkat yang tidak memiliki slot PCI atau PCMCI. Dia akan menghubungkan hingga 8 mesin kabel ya, ke access point. Sangat ideal untuk menghubungkan kelompok jaringan jarak jauh produk grup. Ya ini kayak WGB. Ya access point di sini ada WGB. Jadi ya istilahnya ya, tapi sebetulnya bentuknya ya sama seperti kayak access point. Jadi di sini dia nerimanya nerimanya adalah wireless, tapi ke dalamnya nanti di sini sambungannya adalah kabel LAN menggunakan kabel fisik, dan ini bisa lebih dari satu, tergantung slotnya di sini berapa. Pokoknya ya seperti kayak WiFi pada umumnya. Portnya nah, mungkin kalau Anda yang ini access point. Nah, ini masuk ke LAN ya. Kan Anda yang sudah bekerja atau mungkin Anda yang punya usaha ya. Ini pasti tentang ini ya, jaringan ya, atau mungkin pernah magang enggak tahu ya. Anda sudah masuk magang atau belum ya. Ini biasanya ini dipasang ini antena atau antena kayak gini. Ini di sini bisa juga pakai menggunakan Wi-Fi untuk menyebarkan dan kemudian jenis-jenis antena. Nah ini jenis-jenis antena dan bandwidth-nya
kemudian ada yang indoor, outdoor, ya, panjang kabel yang dibutuhkan, nanti bisa dipelajari, sudah sangat jelas ya di sini. Nanti tinggal Anda, saya punya yang ini ya, rata-rata yang ini, yang rubber dipol. Jadi yang rubber dipol ini rata-rata punya ini. Jadi yang rubber dipol. Jadi di sini dia fungsinya adalah omni ya, omni. Kemudian ini sebenarnya omni semua, direksionalnya omni. Cuman ya yang sering kita jumpai yang ini karena ini di wifi dekat ya. Dan kalau ini agak jauh ya. Nah, ini bentuk-bentuk antena ya, antena dari antena dari access point. Di antena dari access point. Antena dari access point ini. Ya, nanti bisa dilihat ini omni direksional, omni. Kemudian yang ini jenis antena yang bridge ya, bridge. Ini antena ini dia adalah fungsinya bisa untuk sebagai antena. Bridge antena berarti dia meneruskan ya. Kan di situ ya. Nah, kan ada yang ini dinding ya, dalam bentuk dinding, ini ada on, jadi di ya mungkin Anda bisa lah nanti kalau misalkan cari di sini di internet ya, di internet itu bentuknya seperti apa ya, itu misalkan ini patchball. Nah, patchball itu seperti apa? Kan kalau ini saya buat cari patchball munculnya TV ya. Tambahi patchball antena ya, gitu. Nah ini gambarnya ya kan. Jadi mungkin saya memberikan gambarnya kan di sini ya tidak mirip yang di lapangan ya. Mungkin Anda bisa mencari ya kalau koneksi komputer internet ini patchball antena. Nanti bentuknya seperti ini. Patchball antena. Jadi kotak seperti ini. Mungkin kalau kita cari lagi ya di sini mas mount ya. Kalau ini mas mount antena. Jadi ini mas mount. Ini untuk apa ya? Penyangganya ya, penyangganya. Penyangga dari antenanya. Dari antena. Bracketnya lah kalau ya. Kan ini biasanya untuk antena yang bentuk ini omni ya, macam-macam pasangan di sini. Ada yang pasang di mobil, biasanya kalau di mobil itu kan antena-antena itu. Kemudian ada juga ini, nanti bisa dicari lah. Solid. Mungkin penasaran dengan gambar-gambar ini ya cari di internet. Nah, ini perbedaan dari ringnya ya, panjangnya, kemudian topologinya, masuk ke topologi WLAN-nya ini memang tergantung pada vendornya, apakah access point ini merupakan produk konsumen atau produk bisnis. Nah, ada yang produk bisnis, ada yang produk konsumen. Kalau yang biasanya produk bisnis itu ya biasanya dibuat dalam partai banyak gitu ya, kayak misalkan kita langganan internet ya, internet. Nah, itu modemnya kan sudah disediakan, bukan kita yang menyediakan ya. Modem itu seperti itu. Jadi kita mau ganti modemnya ya tidak bisa ya. Karena memang diseragamkan semua. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk
menghindari konfigurasi satu persatu ya. Jadi tinggal di copy aja, di copy apa namanya flashnya aja. Jadi mungkin nanti kalau Anda ada kesempatan magang atau mungkin kerja praktek ya, atau mungkin kerja ya di komputer ya, itu mungkin akan baru tahu ya. Ternyata konfigurasi router, konfigurasi apa namanya switch kayak gitu tidak mengkonfigurasi dari awal, tidak. Jadi biasanya sih seorang teknisi atau perusahaan itu dia sudah punya template-nya. Jadi tinggal di restore aja. Di restore nanti tinggal diganti IP-nya yang mana. Jadi konfigurasi yang lainnya itu tidak perlu nyeting ulang. Kayak firewall-nya, kayak aturan apa. Jadi sudah dibuat sesimpel mungkin ya. Bahkan mungkin kalau orang bekerja itu yang penting tahu caranya ngeriset apa wireless sama ngerestore ini datanya gitu. Hanya kemarin pas kalau tahun ini ya dan apa namanya SMK itu di situ hanya ada satu soal yang menyatakan bahwa dia itu cara meriset access point bagaimana. Nah, saya juga cara meriset access point ini kalau misalkan offline mungkin bisa saya tunjukkan ya, bisa dipraktekkan. Cuman kalau online kayak gini nggak memang risetnya. Jadi di belakang itu ada tombol untuk apa namanya access point ada. Kemudian ada juga ini model 3 lapis ya. Jadi access layer, distribution layer, core layer. Ini kalau dipakai di Cisco ya. Jadi kita perlu mengenali ya model seperti ini. Biasanya sih menggunakan model-model seperti ini kalau dia itu scope jaringannya itu cukup luas dan cukup kompleks ya. Dia menggunakan ini nanti di sini ada access point, ada bridge, ada wireless, nanti bisa masuk di sini di bagian access layer. Kalau ini di bagian distribute di sini nanti ada apa namanya routingnya di sini core layer nanti sumber-sumbernya dari mana core. Kemudian local area network di sini ya atau basic set service yang kemarin mungkin sudah pernah kita bahas ya. Jadi di sini dia menggunakan mode bridge ya. Jadi di sini namanya nama wirelessnya sama ya, cell sama wireless cell. Tapi channelnya berbeda. Kemudian di sini ada overlapping ya. Ya mungkin overlapping 10 sampai 5. Jadi, kalau di sini nanti tinggal tergantung nanti posisi kuat di mana dia nanti akan switch ya. Ya kayak konsepnya ini WiFi ID. Cuma tidak tahu itu jalan atau tidak ya WiFi ID. Ya. Sebetulnya dulu konsepnya WiFi ID itu kalau misalkan di rumah itu kita pakai langganan itu, maka dia akan dipancarkan WiFi ID di situ. Jadi tinggal kita bayar pulsa ya. Atau kalau misalkan handphone kita apa handphone nomor seluler kita sudah sama ya tinggal nanti potong pulsa di situ. Ini sekarang kan sudah soalnya kok apa ya penggunaan WiFi itu secara bersama-sama sudah sekarang handphone dan sudah murah yang sudah punya fasilitas itu ya pakai data juga murah ya lebih banyak menggunakan modem sendiri ya. Jadi, nah ini topologinya ini jadi di sini ada access point di sini seperti ini dan ini bisa juga diteruskan atau diperluas lagi menggunakan access point sebetulnya. Jadi dia modelnya gini ya kayak bridge ya. Kemudian access point ini juga
dia bisa menambahkan ya dan memperluas jangkauannya. Satu sel ini tidak memberikan cakupan, ya, ini sel lain dapat ditambahkan untuk memperluas jangkauannya. Ini direkomendasikan ini bisa berdekatan ini dan tidak boleh istilahnya saling overlap ini antara 10 sampai 15%. Rekomendasinya. Jadi makanya kita harus tahu persis kalau kita masang antena, access point itu kan nanti ada channelnya ya. Ini jaraknya, radiusnya berapa? Nah, perlu kita ketahui. Nah, cara mengetahui jaraknya bagaimana, Pak? Nah, itu dari ini tadi. Dari sini approximate-nya ini rata-rata kalau misalnya 2 ini ya berarti mungkin sampai berapa? 1,5 meter atau berapa? 1,5 mil. Jadi ini. Dan antena, kalau menggunakan antena ini berarti berapa cakupannya? Kalau indoor sekian, outdoor sekian. Jadi kalau outdoor itu tanpa halangan dia bisa mencapai sampai mungkin ya ini tidak bisa 100 meter ya, dan 21,4 meter, ini 30 meter. Nah dari sini ya, ini dihitung dari titiknya, jadi titik antena ini ke sini. Kalau ini dibuat radius melingkar ya, jadi radiusnya ya. Jadi ini radiusnya, ring ya, ringnya. Ya. Nah ini, jadi perkiraan ya. Jadi kalau kita masang, oh ini sudah jaraknya sekian, berarti pasang. Jadi untuk menghindari ini tadi overlapping. Apalagi kalau masang wifi-nya jejer-jejer kan, wah itu menyebabkan interferensi yang sangat tinggi sekali dan itu akan saling mengganggu. Ya ibaratnya beginilah, saya ngajar, katakanlah ini offline, ngajar di kelas. Nah itu mesti ada jaraknya suara saya supaya itu memang tidak terdengar dari kelas sebelah. Tapi kalau kelasnya gabung, ya, kemudian tidak ada jaraknya, ya, saya ngomong, sana ngomong, ya udah ada interferensi. Nah itu, ini sama juga. Ini overlap coverage optionnya. Jadi dan ini kalau kita misalnya menggunakan channel ini misalnya channel 1, ini channel 6, nah, jadi ini overlapnya. Jadi dengan mengatur akses point ini overlap dalam cakupan diminimalkan. Jadi diatur ini. Jadi yang diubah ini jaraknya supaya tidak terjadi overlap seperti ini. Nah, cara tahunya gimana? Ya itu tadi jaraknya. Jarak itunya. Dan total bandwidth yang tersedia ya. Kemudian wireless repeater. Ini wireless repeater. Kalau wireless repeater ini titik akses yang tidak terhubung ya ke backbone-nya. Jadi repeater. Jadi ini nanti nama akses point-nya sama, sel. Channelnya juga biasanya akan sama, channel 1 semua. Dan ini di sini akan ada settingannya. Itu repeater dia nanti akan di sini teruskan. Ini sangat cocok ini kalau misalkan kita mau pasang tanpa menggunakan instalasi kabel. Jadi kita hanya menggunakan repeater aja tanpa instalasi kabel. Jadi pasang. Tapi ini resikonya kalau di sini mati atau yang bagian mati ya itu nanti putus sama seperti kayak ya penggantinya hub lah ini. Gantinya hub, hub. Jadi kita bisa mengatur di sini dan jarak-jaraknya juga di sini. Ini overlapnya 50. Nah ini sangat cocok kalau ini misalnya dipasang di gedung lantai misalkan 10 lantai gitu ya, atau katakanlah 3 lantai lah. Itu bisa bisa pakai menggunakan itu. Jadi kadang kan sekarang itu kalau kita jumpai ya lantai 1 sampai lantai 8 itu ya. Lantai 1 sampai lantai 8 itu kan ini akses poinnya beda-beda gitu ya. Masuk ke lantai 1 masukkan password lagi.
Nanti masuk lantai 2, masukkan password lagi. Lantai 3, masukkan password lagi. Access point-nya beda-beda. Nah, itu yang kurang bagus ya, manajemennya namanya. Kalau misalnya kita buat seperti ini, enak ya. Jadi kalau misalnya kita buat apa namanya, kita buat ini, repeat ya, repeater. Jadi ya konsepnya seperti kayak WiFi ID itu sebetulnya. Konsepnya WiFi ID itu kan jadi kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu kita tidak perlu apa namanya, melakukan verifikasi ataupun login ulang. Jadi cukup ya sudah jalan gitu aja. Itu kalau betul-betul diterapkan itu connect. Ya ibaratnya seperti inilah. WiFi itu sekarang kan masih bergantung pada access point ya, seperti kayak telepon seluler. Telepon seluler ya. Anda handphone ya, telepon seluler itu Anda dari satu titik ke titik yang lain kan tidak perlu switch koneksi. Nah, jadi itu dia sudah langsung masuk semua. Dari misalkan misalkan contohkanlah Anda pakai apa ya, sebut aja lah, kan pakai Pusat atau Telkomsel atau apa. Pernah Anda dari satu kota ke kota yang lain mengubah channelnya, ngatur channelnya? Itu tidak pernah. Ya wes, Anda telepon 1 jam katakanlah dalam perjalanan Anda telepon 1 jam itu nyambung terus. Nah, itu. Tapi beda dengan wireless ya. Anda wireless koneksi misalkan access point di kota A, Anda dapat di kota A, di perjalanan tidak ada koneksi ya putus. Nanti begitu ada koneksi beda lagi sudah connect lagi. Nah itu yang belum apa istilahnya itu ya, sebetulnya itu WiFi ID dulu tuh bagus konsepnya, cuman tidak tahu, cuman hanya jalan di area Simpang 5 ya. Kalau misalkan ada di Simpang 5, di situ putaran Simpang 5, kalau Anda login pakai WiFi ID itu seputaran Simpang 5 akan tetap koneksi semua ya, mestinya ya gitu. Kemudian redundansi, ini juga redundansi sistem. Ini dia juga menyebabkan redundansi juga seperti di sini ya. Channel 1, channel 1. Nah, ini kalau pemasangannya ini berdekatan, makanya di sini sebisa mungkin overlapnya ini antara channel 1 dan atau walaupun dia repeater di sini dia harus diatur juga, jangan sampai berdekatan. Ya kalau berdekatan dia akan menimbulkan redundansi. Di ini ya, GSS ya, memiliki komunikasi beberapa pelanggan akan memerlukan redundansi karena unit ini akan membagi waktu, frekuensinya juga. Jadi dia akan apa namanya, redundansi. Kemudian ini apa, dengan menggunakan ini load balancing ini juga bisa juga. Ini menjadi suatu load balancing ya. Jadi misalkan dengan sistem Cisco ini unitnya ini bisa diatur ke jalur yang berbeda. Jadi redundansi jika satu unit mati maka dia akan di cover oleh ini yang satunya, load balancing. Jadi sifatnya load balancing itu beda dengan ini ya. Satunya itu apa ya? Load balancing satunya itu adalah jadi load balancing itu jadi satu aktif, ini satu mati sebetulnya. Cadangan lah load balancing. Jadi begitu nanti ini aktif, begitu ini dia mati, dia aktif. Nah, load balancing ini bagus untuk kalau apa namanya, jaringannya itu sangat sibuk padat. Nah, maka ini akan bagus, akan tidak terasa. Tapi sekarang sudah kita kok sudah jarang ya. Kalau dulu saya masih sering menggunakan main ini load balancing, kemudian menggunakan apa namanya, yang satunya lagi apa itu,
menggabungkan bukan bridge ya, istilahnya apa dulu. Jadi saya tuh dulu tuh pernah karena langganan apa namanya internet, karena satu telepon itu bisa koneksi internet satu gitu. Jadi itu saya gabungkan ya, itu. Jadi antara dulu tuh masih speednya masih kecil ya, masih berapa ya, 2 mega, karena belum pakai fiber optik ya, masih pakai 2 Mbps. Jadi 2 mega itu sudah cukup bagus. 2 mega dapat 2 mega, dapat 2 mega, 3 itu saya gabung jadi 6 mega. Nah, outputnya menjadi mega. Ada alatnya khusus untuk. Nah, kalau mau ya kita bisa setting menggunakan mikrotik ya, atau menggunakan PC di setting pakai Linux, itu bisa juga. Tapi kalau sekarang kadang saya suruh kayak gitu, ngapain di setting itu langganan yang paling minim aja sekarang, minimal aja 10 Mbps ya. 3 itu sekarang sudah tidak ada. Kalau misalkan ada 3 ya, jadi dia belum tercover fiber optik. Fiber optik tidak bisa 3 deh, 2 ya. Jadi kalau fiber optik itu kabel ya, kabel itu tidak bisa di atas 2. Jadi kalau kabel itu, karena saya pernah dulu itu ditawari bayarnya itu 3 mega, tapi penggunanya saya dapatnya selalu 2 mega, karena jalur teleponnya saya itu belum menggunakan fiber optik. Jadi belum menggunakan fiber optik ya. Jadi speednya dapatnya 2 mega. 2 mega itu zaman waktu itu ya kencang. Nah, ini load balancing ini bisa dikonfigurasi ini. Dia mendistribusikan koneksi ke seluruh titik akses. Jadi optimalkan throughputnya dioptimalkan. Nah, ini ya, multi overlapping network coverage. Ini kita perlu atur juga di sini ya. Berapa ini arsitekturnya menyediakan banyak saluran. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, misalkan gini, Pak, nah kalau itu akses poinnya ini adalah milik kita, mungkin kita bisa atur channelnya ya. Di sini kan channel 1, channel 6, ini channel 11. Nah, kalau itu bukan milik kita bagaimana? Ya itu yang menjadi kendala ya. Ya kita bisa, sebetulnya kita bisa ada alat yang bisa mendeteksi bahwa akses point itu dia menggunakan channel berapa. Nah, kita menghindari channel-channel tersebut. Jadi yang masang ini menghindari jangan menggunakan channel yang sama. Sudah tahu dia menggunakan channel 1. Ya di sini kita jangan masang gunakan channel 1, jangan. Kita gunakan channel yang lainnya. Ya. Jadi ini memang ada spektrumnya ya. Mungkin nanti kalau Anda cari ya spektrum channel itu. Channel Wi-Fi. Coba carikan ya gambarnya. Jadi ada jaraknya ya. Pertemuan kemarin ya sudah. Ya, mungkin sudah. Jadi itu. Jadi ini coveragenya ini. Jadi misalnya channel 1, channel 2 jangan. Dulu saya pernah masang. Tak urut ke ya. Channel 1, terus nanti jaraknya channel 2, channel 3. Oh ternyata malah jadi lambat. Gitu. Ya lambatnya taunya kalau kita ukur ya, begitu kita connect pakai access point ini, tapi kalau kita sendirian enggak, tapi begitu beramai-ramai menjadi lambat karena ada bertabrakan. Nah, kemudian solusinya bisa juga kita setting menggunakan ini load balancing ya. Atau jadikan load balancing misalkan ini plan B, jadi redundansi access point lain karena cakupan yang sama. Jadi
Ini nanti ini aktif, ini standby, ya. Itu nanti ini mati atau ini sibuk, dia ini aktif. Tapi bergantian gitu, ya. Ya, jadi load balancingnya ada satu yang standby. Kalau kita menggunakan internet model load balancing kayak gini memang berarti nganggur. Biasanya itu untuk apa ya? Untuk koneksi-koneksi yang tidak boleh terputus. Jadi kalau misalnya ada gangguan, ini nyala. Tapi load balancing ini juga kadang bukan satu provider. Kalau satu provider ya percuma ya. Ini mati kabeh. Ya. Ibaratnya kayak lampu emergensi lah. Ya. Satu PLN, satunya pakai apa namanya lampu solar cell lah. Gitu. Kalau emergensinya satunya PLN, ambilnya juga PLN. PLN yang mati ya wes mati kabeh. Tetapi kalau satunya PLN, satunya solar cell, ya. Kalau malam kita pakai solar cell, ya, gitu. Kalau siang kita pakai PLN, solar cell-nya ngecas pakai apa namanya itu pakai apa matahari, panas matahari. Kemudian ada juga roaming. Dia tidak tercakup dalam ini ya. Servernya access point di sini. Ini harus menentukan apakah klien ini akan memerlukan apa ya untuk akses ya tanpa batas dari titik satu ke titik yang lain. Kalau enggak ya dia bisa ya. Oh ini langsung aja connect bisa tanpa harus login lagi. Poin. Nah ini roaming apa strategi apa istilahnya gambarannya ya roaming. Posisi awal di sini ada permintaan, kemudian tanggapan, notifikasi, ya, kemudian tanggapan ataupun asosiasi permintaan asosiasi. Jadi ada, aku mau connect itu ya, sama udah ya connect. Jadi ada stage 1, stage 2, stage 3 terus. Nah, ini step-stepnya ya, step alurnya kalau di. Kemudian beberapa yang perlu dipertimbangkan adalah di sini ya, kemampuannya untuk mengakses. Ya. Kemudian alamat IP yang konsisten harus tersedia di seluruh jaringan. Alamat IP-nya kalau sudah dari sini connect ya sudah connect. IP-nya sekian ya ini di sini terus. IP-nya sama terus. Sangat bagus cocok kalau di gedung ya. Kampus, perkantoran ya. Gedungnya banyak ruang, banyak lantai. Nah, ini kita menggunakan ini sangat cocok ya. Karena apa? Tidak perlu login ulang. Ya kebanyakan sekarang itu adalah mungkin Anda juga pernah apa namanya lihat dan mungkin menggunakan sendiri ya. Kata misalkan di Matahari Mall itu ya. Masuk sini, ada access point ini. Masuk sini ada access point ini. Terus access point-nya juga di password ya. Sekarang saja nih ngopong loh access point. Sekarang itu bandwidth-nya ya 10 Mbps dipakai untuk handphone ini ya paling ya berapa ya. Nah, itu yo di password barang. Terus jadi dibuka wae ya tanpa password gitu. Di situ juga tidak ada datanya loh ya. Tidak ada datanya, tidak ada apa. Cuman hanya wifi di situ dan bayar yang boleh pakai hanya karyawannya saja. Kan ya fasilitas publik ya, fasilitas publik. Kalau kita lihat di Matahari itu ya, Matahari itu hanya ada di lantai 5 ya, lantai 5 itu yang lantai 5 itu yang ada tempat mejanya itu ya. Tapi kalau sekarang tidak tahu itu kita dirikasi karena pandemi itu ya. Dulu di situ, terus di Pahlawan itu Telkom, istilahnya pojok, corner pojok.
ya, wifi pojok atau corner. Ya. Nah itu di situ ya. Ya wis dibuka gitu. Wong mereka juga tidak akan mungkin nongkrong di situ. Berapa lama sih mereka akan bertahan berdiri di situ? Kan ya, kecuali kalau mereka bawa laptop terus di situ nanti dulu bawa laptop pun paling ya kekuatannya paling berapa 1 jam 2 jam, gitu. Asal tidak menyediakan colokan listrik ya di situ kita, ya mereka tidak akan bertahan lama, jam 2 jam, ya berdiri. Nah sebenarnya karena itu ya akses publik itu yang kadang ya private ya itu private khusus. Ya memang kita banyak menemukan ini sebetulnya menemukan poin tapi kita mau connect tidak bisa. Ya, karena tergantung itu tadi ya mungkin mereka ya. Nah ini ya jadi masalah ini roaming. Kemudian ada juga ini stabilitasnya ini kemampuan untuk menemukan lebih dari 1 titik akses point stabilitasnya. Jadi, mungkin kalau kita temukan di handphone kita titik, wah kita punya dapat koneksi wifi A, B, C, D, E, wah banyak. Nah, nanti ada apa namanya barnya itu ya, balok-baloknya itu yang menunjukkan bahwa ini kekuatannya sinyalnya 4 atau tidak lah. Jadi stability-nya, jadi kemampuan untuk bisa menemukan. Jadi ini meningkatkan bandwidth yang tersedia juga. Stabilitasnya. Jadi kalau misalnya kita di sini ada akses point banyak ya, dia akan ketemu banyak. Dalam satu kasus ini 8012A, ini ada 8 saluran yang tidak overlap. Nah, masing-masing bandwidthnya sekian. Jadi ini berarti bahwa misalkan 8 sistem diskit ini dapat berada di area yang sama tanpa gangguan. Ya, di sini area sama, ya. Kenapa? Karena mungkin dia di sini memainkan channelnya itu tadi, channelnya, sehingga dia di sini tidak akan terjadi overlapping dan tidak terjadi interferensi. Walaupun akses poinnya di sini ada 8, jadi dia tidak akan. Kemudian scalability-nya di sini juga bisa menentukan channelnya, jadi menentukan saluran atau frekuensi yang digunakan channelnya. Misalnya dalam mode infrastruktur ini secara otomatis tidak dapat diubah karena dia akan sama dengan yang channel yang diikuti. Kemudian mode ad hoc ini harus sesuai dengan saluran yang digunakan untuk klien jaringan. Pengaturan channelnya ada. Kalau saya tunjukkan apa namanya channelnya ya. Ini kalau saya bisanya hanya menggunakan simulasinya ini ya. Simulasinya lain. Ini kita buka. Nah, di sini. Ini kita bisa lihat channelnya. Network SSI. Nah, ini channel. Nah, ini. Nah, kebetulan di sini auto ya, di sini. Jadi kalau auto ya ini. Dan ini ada kalau ini standar 2,4 ya langsung otomatis masuk channel 3. Bed area ini bisa diubah. Bed area kita bisa mengubah manual channelnya. Tapi ada juga yang sudah otomatis ya, otomatis berarti dia ya rata-rata sekarang sudah wireless ini sudah smart ya. Jadi kalau kita misalkan auto ya sudah kita tidak bisa. Frekuensinya standar 2, misalkan 5 ya ini standar. Kita bisa gunakan channel berapa. Jadi channel-channelnya ini bisa kita ubah. Jadi ini yang menyebabkan kok bisa ya ini berjajar-jajar kayak gini.
Nah ini kalau ada yang berjajar kayak ini berarti orang IT-nya yang masang berarti paham tentang channel dari wireless itu. Kalau ada berjajar-jajar kayak gini jadi lambat, wah ini mesti ada yang ngawur. Tapi biasanya kalau seperti ini dia akan melihat ini channel berapa. Kalau sudah ada 8 atau 9 kayak gini, biasanya kan habis ya. Mesti akan yang ini nanti akan tabrak lagi, mesti tidak. Tapi tidak mungkin lah, masuk satu lokasi ada 10 akses point kayak gini, titik tidak mungkin. Nah ini channel setup ya, channel setupnya seperti ini. Misalkan di sini ada channel 1 lah, ini area scope-nya gini. Jadi kalau kita mau menggunakan channel 1 ya jaraknya beda. Jadi ini channel 1 di sini, channel 1 di sini, channel 1 di sini. Dan channel 6, channel 6 ini. 11, 1 di sini 1. 6 di sini. Sehingga tidak terjadi interferensi dengan ini. Tidak boleh 1 di sini 1, jangan terjadi. 6 lagi boleh digunakan pada jarak yang sudah. Nah, kemudian kita juga perlu mengatur penempatan ini. Nah, ini berkaitan dengan tugasnya ya kemarin. Tugas game-nya itu ya. Jadi penempatannya, bagaimana caranya kita naruh akses point-nya supaya dalam satu ruangan ini tercover semua. Jadi tercover semua. Nah, jadi kita bagaimana caranya? Ya, caranya seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan di sini channel 1, ini channel 1, maka di area ini dia akan terjadi tubrukan. Jadi kita harus gunakan. Kan ini channel 16, ini 16, boleh 16, 11. Kemudian sini nanti baru ini berapa nanti dan atau berapa. Jadi ini. Jadi diusahakan dalam satu ruangan ini tidak ada blank spot. Jadi sedikit sekali celah ya, cakupan yang harus digunakan. Apalagi kalau ini kita menggunakan mode yang itu tadi repeater. Nah ini jadi antara orang dari sini pindah ke sini itu tidak perlu ganti access point. Ya. Nanti dari sini ke sini, access point-nya ganti lagi, ini ganti lagi, ini ganti lagi. Ya kalau sudah tersimpan di laptop kita, ya sudah tersimpan di handphone kita. Nah kalau belum, mesti akan tanya-tanya terus. Nah ini lebih baik dijadikan satu nama, satu SSID. Mungkin langsung dijadikan ini lantai 1. Gitu. Nah ini juga perbandingan access point ya, misalkan 1 Mbps, 2, 5,11. Saat klien ini mengakses ini dia akan melemah, karena ininya akan melemah. Jadi access point bergeser ya ke kecepatan data yang lebih lambat. Kemudian perbandingan, ya, ini perbandingan kalau yang 2,4 dan 5 giga ya. Channelnya misalkan 8,2, ini 4 ini. Dan ini yang 5 giga ya. Jadi perbandingannya sangat tinggi ya. Nanti bisa dibaca. Ini settingan di ini 350 series. Kemudian, nah ini implementasinya ya. Implementasinya kalau kita menggunakan yang tadi. Radius channelnya itu ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. 2 Mbps, 2 Mbps. Jadi, gelombangnya seperti ini. Jadi, misalkan ini channel 1, ini nanti channel berapa. Jadi, spektrumnya seperti ini nanti. Atau mau dibuat yang seperti ini, tercover semua ini. Jadi ini menyediakan roaming tanpa batas, tetapi tidak pada kecepatan konstan. Kecepatannya memanfaatkan teknologi multi layer ya, untuk mengurangi bandwidth dan mendapatkan jarak jangkauan yang lebih besar.
dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian penggunaan yang lain juga ini sama ya. Kemudian hindari juga interferensi. Jadi ada interferensi gangguan. Biasanya ini kita memainkan ketinggiannya, ketinggian antena. Biasanya kita lihat dulu sini dan offset kanan kiri ada yang tabrakan enggak, kira-kira ya walaupun tidak kelihatan tapi kalau dilihat kasat mata kalau ditarik garis lurus, oh ini kemungkinan ya kita antena kita naikkan atau kita turunkan. Jangan sampai terjadi tabrakan seperti ini. Walaupun ini wireless tapi begitu tabrakan ini ya fatal juga ya. Akan menyebabkan ini menyebabkan kemacetan ya. Kalau ini tabrakan ini menyebabkan kemacetan. Kemudian ada root mode ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita bridge ya, yang sebagai root siapa, yang root on siapa. Jadi dia hanya mengizinkan komunikasi only. Ya. Tapi kalau yang off di sini communication root ya, ini istilahnya master bridge ya. Jadi harus ada komunikasi kalau kita mau seperti ini. Yang sebagai root siapa? Root on-nya mana? Root off-nya mana? Ini kalau di apa namanya kabel Cisco itu ada ya, yang mana yang primary istilahnya kalau misalnya di komputer ya yang sebagai primer mana, yang sekunder mana. Primer semua tidak mungkin ya. Atau server semua tidak mungkin. Komunikasinya seperti itu. Nah, ini salah. On semua dua-duanya salah, tidak terjadi komunikasi. Off semua juga salah. Maka di sini root on, ini root off. Ini settingannya ada di routernya. Ini juga sama di sini root on, ini salah. Maka di sini harus. Jadi di sini harus root off sehingga bisa terjadi komunikasi. Nah ini implementasi pemasangannya. Jadi kalau di sini dari sini bridge root, maka di sini bridge non root ini bisa dipasang seperti ini. Sehingga dia bisa langsung mencari ini. Ya. Ini bridge non root. Jadi dia akan meneruskan seperti ini. Atau bisa juga dia model seperti ini. Jadi tergantung jaraknya ini. Kalau ini jaraknya ini dekat, dia nanti akan dapat dari sini. Tapi kalau ini kayak ini ya, gambar yang ini. Jadi kita memasangnya bisa seperti ini. Kalau ini bridge, kalau ini bridge-nya paralel terus. Kemudian point to point, nah ini biasanya point to point untuk penempatan ke apa namanya ke ini ke apa namanya ke jaringannya point to pointnya ini. Jadi dia harus memiliki line offset ya. Jadi tidak apa namanya dan tidak boleh ada hambatan kayak gedung, pohon dan bukit ya yang menimbulkan masalah komunikasi. Nah ini point to point contohnya juga seperti ini bisa juga. Ini point to point tapi dia multi banyak ya, banyak koneksi sehingga untuk jadi kan cepat gitu ya. Karena kalau satu itu biasanya ini komunikasinya satu arah. Nanti besok saya sediakan apa ini. Kemudian ada juga point to multi point, ya. Ada road ya, di sini. Tapi ini antenanya harus omnidireksional ya, tidak bisa yang model kayak ini. Jadi, point to multi point ya. Dia akan bisa mengarahkan ke. Kemudian batasan jarak, ini jarak juga perlu diperhatikan juga ya. Nah kalau misalkan ini jaraknya tidak ditentukan ya akan lost di jalan ya, di
Ini bisa menyebabkan loss di tidak istilahnya tidak tidak sampai. Nah ini nanti taunya bagaimana? Ya itu tadi dengan melihat spesifikasinya. Oh ini kira-kira yang spek ini ya bisa jarak berapa. Harus mengetahui. Jadi kalau mau masang ini kita harus menguasai spek dari alatnya. Oh ini jaraknya 3 kilo. Ini alatnya harus yang pakai yang ini Pak. Ini lainnya yang model ini. Ketinggiannya sekian. Nah, kita harus bisa menghitung. Jangan coba-coba ya. Pakai ini Pak, kok tidak nyampe ya. Ternyata ini salah ya, kurang ini gini. Ya, kalau kita perlu sambungan ya bisa. Jadi misalkan di mana titik mana kita tembak ke kemana gitu ya. Nah, ini contoh-contoh topologinya ya. Topologinya di sini LAN, di sini ada peer-to-peer, ini ya di sini infrastruktur topologi yang biasa sering kita gunakan. Ini juga mungkin biasa kita juga gunakan ya. Dasar. Kemudian ini topologi contoh kampus ya, di kampus. Sheet-sheetnya. Publik ini juga contoh. Jadi ini contoh-contoh topologinya. Kemudian VLAN, nah ini juga. VLAN juga ada di sini, misalnya. Dan VLAN itu sebetulnya virtual LAN ya. Jadi di sini kita ini sebetulnya hub, tapi seolah-olah di sini ini banyak sekali hubnya. Jadi antara ini sama ini tuh dia tidak bisa saling berkomunikasi walaupun satu alat ini. Ya. Dia tidak bisa saling berkomunikasi. Nanti di setting ini VLAN 1, ini VLAN 1, oh, berarti nanti yang bisa berkomunikasi ini. Oh ini VLAN 2, ini VLAN 2, ini bisa saling berkomunikasi. Jadi jaringan LAN, tapi dia virtual sih. Tapi alatnya khusus nih. Ini pakai alatnya switch manageable ya, jadi bisa diatur. Jadi antara port 1, misalnya ada 24 port. Port 1 sampai 24 itu bisa disetting berbeda-beda. Ini 6 jadi VLAN 1 yang 1 sampai 6, 7 sampai 12 VLAN 2, 13 sampai sekian VLAN sekian. Ya. Kemudian ini quality of service, ini masing-masing alat juga ada, nanti bisa. Detail lagi nanti kalau ini dibahas khusus ya di QoS itu apa ya, quality of service-nya. Memang banyak ya di router-router ada settingan QoS, tapi apa sih itu? Nah, kalau mau dikupas lagi ya, salah. Kemudian bisa juga untuk tunneling ya, tunneling. Jadi kita membuat kayak box LAN, tapi dia di sini jalur khusus ya, jalur khusus di sini. Komunikasi walaupun di sini dia pakai internet publik, tapi dia sebetulnya di sini dia punya jalur khusus. Begini tuh. Nah ini kalau mau prakteknya di sini ya, ini ada di kelas ini teknik routing dan switching lanjut ya. Mungkin kalau Anda mau, tadi ada istilahnya VLAN terus apa itu, nanti Anda coba cari di YouTube saya itu ada prakteknya juga ya untuk teknik routing di mata kuliah teknik routing dan switching lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan atau mungkin nanti bisa ditanyakan via WA. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sehat selalu.
Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat di WA grup ataupun ke WA pribadi. Oke ya, terima kasih. Selamat siang.